Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada malam hari ini saya ingin berbicara perihal yang sekarang ini akhir-akhir ini viral ya. Saya ingin membuat perbandingan dan juga memang ini sebuah pengakuan yang timbul dari hati nurani saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesadaran kita sebagai bangsa dan umat, tentang siapa yang benar-benar berjuang di tengah kebisingan zaman dan siapa yang sekedar berlindung di balik simbol-simbol lama. Dari tanah Sunda ini, bumi yang diwarisi nilai, budaya, dan perlawanan, lahirlah dua sosok yang luar biasa. Dua nama yang menurut saya pribadi layaklah, sangat layak mungkin disebut sebagai pahlawan era kini. Yang satu dikenal lewat belusukannya dan merakyatnya, yang satu lagi menembus ruang sunyi sejarah dan membongkar kebohongan yang ratusan tahun dipercaya. Mereka adalah Kang Deddy Mulyadi dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Baiklah, kita mulai dari Kang Deddy Mulyadi. Bagi banyak orang, beliau dikenal karena video YouTube-nya yang menyapa rakyat kecil, menegur preman pasar, membantu rakyat kecil, hingga memeluk anak-anak pemulung. Tapi di balik layar itu, ada jiwa besar yang mengerti apa itu tentang kepemimpinan, yang sangat mengerti betul, yang sangat mengerti benar apa itu arti menjadi pemimpin. Kang Deddy bukan sekedar politisi biasa. Beliau bukan sekedar gubernur. Beliau adalah simbol dari kebangkitan tanah Sunda yang sesungguhnya. Pernah beliau berkata di panggungnya ya, di forumnya, di acara resmi, kalau nggak salah itu di Bogor ya. Jangan mau tunduk kepada bangsa asing. Jangan mau tunduk kepada para imigran. Kita bangsa Sunda harus jadi tuan di tanah kita sendiri. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau salah mohon koreksi, silahkan lihat lagi ya. Ya intinya itulah, substansinya itu, keterkaitannya ya itu. Ya namanya penyampaian kita sedang monolog, ya ada aja kelirunya ya. Mohon diverifikasi, lihat lagi. Tapi intinya itu saja. Nah, pernyataan ini tegas, tapi sangatlah benar. Itu bukan semangat benci terhadap bangsa lain ya, tapi ini adalah perlawanan terhadap mental inlander, mental budak di tanahnya sendiri. Di tengah elit politik yang sibuk memperkaya diri, Kang Deddy hadir dengan bahasa rakyat, bicara apa adanya, datang ke pasar, ke desa, ke gang-gang kecil. Itu bukan untuk pencitraan, Bung, tapi karena beliau tahu rakyatlah yang harus disentuh, bukan diatur dari Menara Gading. Dan yang luar biasanya, Kang Deddy bangga menjadi bangsa Sunda. Beliau merawat budaya, mendorong pemuda kembali mengenal karuhun, kembali mengenal aksara Sunda, kesenian Sunda, dan kearifan lokalnya. Dalam setiap langkahnya, kita bisa melihat semangat Sunda ngora, merdeka, dan bermartabat. Dan ketika beliau berbicara soal tanah, soal bangsa, soal identitas, itu bukanlah retorika kosong, itu adalah panggilan jiwa. Saya, walaupun warga Banten, tapi saya merasa masih tetap bagian daripada itu Sunda. Saya pun berbicara Sunda. Bagaimanapun itu Banten bagian daripada Jawa Barat, pecahan dari Jawa Barat. Dan kabupaten saya, kampung saya di sini ya berbahasanya Sunda, walaupun Sundanya Sunda kasar ya. Beda dengan Sunda-Sunda di Wetan sana. Kita memanggilnya Sunda Jawa Barat itu Sunda Wetan. Karena kami pun banyak yang mencari ilmu ke pondok pesantren di tanah Sunda sana, di Jawa Barat sana, seperti di Cianjur, Sukabumi, Garut, Bogor, dan lain-lainnya. Seperti itu. Tapi kita itu Sundanya kasar. Saya tadinya ketika mau bahas Kang Deddy itu mau menggunakan bahasa Sunda, tapi khawatir ini kan penonton pastinya tidak hanya orang Sunda ya, dan juga dikhawatirkan Sundanya itu ya tidak sesuai dengan Sundanya Kang Deddy. Karena Sunda Banten itu Sunda kasar sekali, kasar. Di Banten itu yang mayoritas Sunda, pokoknya bahasanya Sunda lah. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,
dan kabupaten saya ini Kabupaten Serang. Walaupun Kabupaten Serang itu sebetulnya mayoritas kalau sampai ke kota sana itu bahasanya Jawa. Tapi saya ini berhubung di perbatasan antara Kabupaten Tangerang, perbatasan Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan perbatasan Kabupaten Bogor ya. Akhirnya saya bahasanya Sunda, tapi Sundanya Sunda kasar. Seperti itu. Nah, itu untuk Kang Deddy. Nah, sekarang kita ke Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, bicara tentang tokoh yang mungkin jauh dari kamera ya, karena Kiai Imad sendiri tak punya akun YouTube, tak punya channel YouTube. Kiai Imad terkenalnya ya diposting oleh mereka-mereka yang memang tujuannya untuk dakwah, untuk pencerahan kepada umat, untuk pencerahan kepada masyarakat, edukasi perihal tentang polemik yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Nah, Kiai Imad walaupun jauh dari kamera, tak punya akun YouTube, tapi suaranya mengguncang pondasi pemikiran ribuan orang, bahkan jutaan. Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau pun sama, beliau adalah dari tanah Sunda, yakni dari Kresek, Tangerang, Banten. Banten ya masih Sunda, Tatar Sunda lah ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Banten masih pecahan daripada Jawa Barat. Makanya saya nanti akan cantumkan pahlawan era kini dari tanah Pasundan. Ya gitu aja lah ya, dari thumbnailnya. Mungkin itu. Beliau bukan ulama yang sibuk tampil. Beliau bukan dai yang viral karena gaya. Kan sekarang banyak tuh dai-dai yang viral, entah kejelasannya dari mana itu, dia itu mondoknya juga tidak jelas, menyampaikan hanya sekedar daripada pemahaman modal terjemahan gitu ya. Tidak seperti kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang memang benar, latar belakang mondoknya benar, gurunya jelas, sanadnya jelas, dan tentunya ya yang dibicarakan itu ya bersanad gitu, dan juga dengan pemahaman permodalan alat-alatnya yang cukup. Semisal ketika mau menyampaikan tentang Al-Quran, ya mereka belajar ilmu Al-Quran, belajar cara bagaimana memahami Al-Quran, baik dari segi alatnya ilmu nahwu sorof, fan balaghah, fan mantek. Nah, itu kan suatu modal untuk kita memahami ayat Al-Quran, memahami hadis. Nah, bukan seperti itu ya, Kiai Imad bukan seperti itu, bukan seperti ustadz-ustadz yang viral, bahkan mu'alaf pun dijadikan ustadz oleh mereka dan dianggapnya lebih pintar daripada kiai-kiai Nusantara yang memang benar-benar alim. Nah, Kiai Imad bukan bagian dari mereka. Beliau seorang peneliti nasab, pemikir independen, dan pembela kemurnian Islam. Dan salah satu kontribusi terbesarnya yang tidak bisa kita abaikan adalah saat beliau membongkar kepalsuan nasab Ba'alwi, yakni klaim-klaim sebagian pihak yang menyebut diri sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW tanpa verifikasi yang ilmiah dan sahih. Selama ratusan tahun, umat Islam Nusantara dijejali dengan dogma bahwa Habib adalah keturunan Nabi, Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tentunya ini daripada awalnya pemikiran mereka, doktrin mereka terhadap masyarakat. Karena tadi tujuannya ingin dihormat, tujuannya ingin kekuasaan. Karena Indonesia itu ya mayoritas Islam dan sangat menghormati, jangankan kepada dzurriyyah Nabi, kepada ulama-ulama pun kita disuguhi tentang adab-adab tersebut. Nah, sekarang ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tentunya sangatlah dimuliakan, ya kan? Seperti itu, bahwasanya mereka harus dihormati lebih tinggi bahkan daripada ulama Indonesia, daripada ulama Nusantara. Maka kata-kata mereka seakan lebih suci bahkan dibandingkan dengan ulama lokal. Ada kan 70 ulama Nusantara, satu habaib walaupun jahil, walaupun bodoh, itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan 70 ulama Nusantara. 70 ulama lah ya, nggak ada Nusantara, 70 ulama aja. Pokoknya kiai Nusantara aja gitulah, karena ya ulama ya. Betul. Nah, inilah yang disebut feodalisme agama. Feodalisme agama, penyelewengan akidah. Ketika darah dan garis keturunan dianggap lebih utama daripada takwa dan ilmu, itulah feodalisme agama. Kerabat amatnya ngomong feodalisme agama. Ini khawatir saya penontonnya yang tidak paham ya tentang feodalisme agama. Makanya saya selipkan sedikit tentang apa itu feodalisme agama dan natijahnya sedikit lah. Walaupun ya ini ya belum masuk definisi secara lengkap ya. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman, beliau menggebrakan semua itu. Beliau menjadi pendobrak tentang feodalisme. Beliau meruntuhkannya. Beliau meneliti dokumen, silsilah manuskrip, sehingga kajiannya itu tak terbantahkan sampai hari ini. Beliau sangat laten
Beliau bukan hanya bermodalkan satu kitab dua kitab, tidak, beliau peneliti. Banyak nasab Habaib Alwi yang ternyata ya tidak valid dari awalnya dari pengakuan mereka dan tudingan mereka kepada Dzurriyyah Wali Songo, bahwasanya katanya Dzurriyyah Wali Songo itu tidak tersambung nasabnya, dan beliau mengaku paling sahih nasabnya, ternyata tidak valid. Ada rekayasa yang dibuat-buat oleh mereka. Karenanya ya ada yang dibuat oleh kekuatan politik masa lalu, ada juga nasab yang ditarik-tarik cocok logi demi kepentingan sosial dan ekonomi. Dan ketika beliau sampaikan kebenaran ini, apa yang terjadi? Wah, Kiai Imad, beliau dihujat, diancam, dipitnah, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Ini kan sangat sadis luar biasa. Tapi Kiai Haji Imaduddin sendiri tetaplah kokoh berdiri. Karenanya kata Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya saya tidak menyerang orang, saya hanya ingin umat tidak dibohongi lagi. Itulah katanya. Ya banyaklah makalah-makalah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman menyebutkan tujuannya meneliti nasab Alwi ini. Nah, beliau bukan menghina keturunan Nabi. Justru beliau ingin memuliakan Nabi dengan cara yang benar, bukan dengan menjual namanya untuk kekuasaan. Bayangkan berapa banyak orang Indonesia yang minder hanya karena bukan dari keluarga Nabi, bukan dari keluarga Habib. Berapa banyak ulama lokal yang tak dihargai hanya karena tak punya embel-embel marga Arab, marga Yaman, Al-Habsyi, Al-Haddad, kemudian Al-Atos, dan yang lain-lain. Nah, inilah penyakit sosial yang telah menggerogoti umat Islam. Kasta, feodalisme, dan pengkultusan. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman berani memotong mata rantai itu. Beliau mengajak kita kembali ke akar Islam yang sejati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang memiliki darah suci, tapi yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kan itu. Nah, Kang Deddy dan Kiai Haji Imaduddin Utsman, dua jalan yang berbeda. Yang satu di ranah pemerintahan, yang satu di ranah pemikiran dan agama. Tapi tujuan mereka sama, membebaskan bangsa dan umat dari ilusi. Ilusi bahwa pemimpin harus orang elit, ilusi bahwa ulama harus keturunan Arab, ilusi bahwa simbol lebih penting daripada akhlak. Jadi sekarang saya tanya ke diri kita semua, mau sampai kapan kita ditipu oleh simbol? Mau sampai kapan kita rela ditundukkan oleh keturunan palsu yang mana katanya keturunan suci yang tak bisa dibuktikan itu? Bangkitlah wahai rakyat Sunda, bangkitlah wahai umat Islam Indonesia. Kalau kamu cinta kebenaran, kalau kamu ingin bangsa ini mandiri dan umat ini dewasa, maka jadilah bagian dari gerakan ini. Gerakan yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi, pemimpin rakyat yang tidak malu jadi Sunda, dan gerakan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ulama pembaharu yang membongkar dogma palsu. Jadilah tuan di tanah sendiri, dan jadilah umat yang berpikir, bukan sekadar percaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian merasa tercerahkan, silahkan bagikan video ini, karena kebenaran tidak akan sampai kalau kita tidak sebarkan bersama. Untuk terus bersama kami dalam menyuarakan suara nurani rakyat dan umat. Like, share, and subscribe. Wah, saya tidak pernah ya sebelumnya seperti ini, tapi entah kenapa saya ingin sampaikan gitu. Nah, baiklah, salam merdeka, salam Sunda, salam Islam yang mencerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.